Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 Prodi 3 Reka Medis akan mempresentasikan tentang keselamatan kesehatan kerja. Adapun saya di sini LZ Nur Ashifa Deha sebagai moderator dan yang akan menjadi penyaji materi pada presentasi kali ini. Yang pertama Saudari Diandra Arifiani, yang kedua Saudari Sofi Putri Mulia, yang ketiga Eristia Putri Permatasari, dan yang terakhir Muhammad Fajar Arfian. Kepada teman-teman, silakan menyimak presentasi kami. Pengertian kesehatan dan selamatan kerja. Kesehatan dan selamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 merupakan upaya atau pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, khususnya pada manusia, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan kesehatan dan selamatan kerja. Menurut Mangkunegara 2004, tujuan kesehatan dan selamatan kerja K3 adalah: yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang keempat, meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang kelima, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Komponen pada sistem kerja. Yang pertama yaitu hazard. Hazard adalah sebuah objek di mana terdapat energi, zat, atau kondisi kerja yang berpotensi dapat mengancam keselamatan. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Yang kedua yaitu aman atau safety. Aman atau safety merupakan suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, emosional, pekerjaan, dan psikologis yang terhindar dari ancaman terhadap kondisi yang dialami serta sebagai lawan dari bahaya atau danger. Selanjutnya, jenis potensi bahaya, hazard dibagi menjadi 4. Pertama, bahaya biologis. Bahaya biologis adalah organisme atau suatu zat yang dihasilkan oleh organisme yang mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Yang kedua yaitu bahaya bahan kimia. Bahan kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Yang ketiga yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini terjadi ketika pekerjaan, posisi tubuh, dan kondisi kerja meletakkan beban pada tubuh. Yang keempat yaitu hazard. Bahaya fisik merupakan bahaya paling umum dan akan hadir di sebagian besar tempat kerja pada satu waktu tertentu. Berikutnya, aspek perkembangan teori-teori mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dibagi menjadi 5. Pertama, teori domino Howie Hendrich tahun 1031 sampai 1980. Yang kedua yaitu model Gordon tahun 1949. Yang ketiga yaitu model Hadon tahun 1967. Yang keempat yaitu model Frank-Brigg Jr. tahun 1970. Dan yang kelima model Petersen tahun 1978 sampai 1996. Selanjutnya di teori domino yang pertama Howie Hendrich 1031 sampai 1980 mempresentasikan serangkaian teorema yang dikenal sebagai aksioma keselamatan industri. Aksioma pertama berurusan dengan penyebab kecelakaan yang menyatakan bahwa terjadinya cedera merupakan hasil dari faktor kerumitan urutan pekerja yang berakhir menjadi kecelakaan itu sendiri. Kedua, menyajikan sebuah model yang dikenal sebagai teori domino karena hal ini menurut urutan kejadian. Model Gordon 1949. Model ini digunakan untuk mempelajari hubungan kausal antara faktor lingkungan dan penyakit.
Teori mengandaikan model ini juga cocok untuk mempelajari hubungan kausal antara faktor lingkungan dan kecelakaan. Model Hadon 1967. Hadon matriks adalah paradigma yang paling umum digunakan di bidang pencegahan cedera akibat pekerjaan. Konsep ini dikembangkan oleh William Hadon pada tahun 1970. Matriks melihat faktor yang berhubungan dengan atribut pribadi, vektor atau agen atribut, dan atribut lingkungan sebelum, selama, dan setelah cedera atau kematian. Model Van Beek Jr. 1970. Penelitian rasio kecelakaan yang dilakukan oleh Van Beek menunjukkan bahwa untuk setiap cedera besar ada 10 luka ringan, 30 kerusakan peralatan, dan 600 hari nyaris insiden. Segitiga rasio sederhana dari kecelakaan merupakan sebuah segitiga yang lebih efektif untuk menggambarkan rasio dari salah satu kelompok luka bersama-sama. Hasilnya dalam segitiga yang disederhanakan. Model Peterson tahun 1978 sampai 1996. Menurut Peterson tahun 1978, di balik setiap kecelakaan ada faktor penyebab dan subpenyebab. Teori beberapa penyebab adalah bahwa faktor-faktor yang merupakan gabungan bersama-sama dalam mode acak menyebabkan kecelakaan. Ada kebutuhan untuk mengidentifikasi penyebab ini sebanyak mungkin. Bukan hanya satu, untuk setiap tahap urutan. Simpulan. Melihat beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu bentuk usaha atau upaya bagi para pekerja untuk memperoleh jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut dapat mengancam dirinya yang berasal dari individu sendiri dan lingkungan kerjanya. Pada hakikatnya, keselamatan dan kesehatan merupakan suatu keilmuan multidisiplin yang menyerapkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja, keamanan kerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta melindungi tenaga kerja terhadap resiko bahaya dalam melakukan pekerjaan, serta mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan atau pencemaran lingkungan kerja, dan lain-lain. Oke teman-teman, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang kurang mengerti dan belum paham tentang presentasi yang kami berikan, silakan beri komentar Anda.